Pada saat ini kita akan mencari tahu sumber yang sudah berpengalaman. Kalau selama ini kita mempelajari dari firman Tuhan, kali ini kita akan tanyakan pengalaman yang sesungguhnya. Ikutin videonya. Pada sesi kali ini adalah sesi di mana kita akan bertanya kepada orang tua dan kita akan tanyakan jawaban daripada mereka. Itulah sebabnya sesi pada saat ini judulnya adalah Tanya Orang Tua. Cinta itu sulit untuk diekspresikan, tapi bisa dirasakan. Saya tidak bisa hidup tanpa pasangan saya, itulah cinta. Kalau menurut saya. Cinta adalah perasaan kasih terdalam di dalam hati manusia. Cinta merupakan suatu perasaan kasih sayang yang kuat dan ketertarikan secara pribadi terhadap orang lain. Menurut saya cinta itu senang, susah, sedih, ya itulah cinta yang bisa kita rasakan, bisa berbagi dengan pasangan kita. Rela berkorban, perhatian, kerelaan melakukan yang diinginkan oleh orang yang dia kasihi. Dia harus siap kecewa. Kedua, dia harus bisa menekan egoisme pada diri masing-masing. Kecewa itu banyak. Tetapi di dalam cinta itu juga ada yang namanya sukacita. Ketika saya pribadi, ketika saya kecewa dengan istri saya kecewa dengan perkawinan saya. Ketika egoisme saya bisa tekan, saya bisa menerima kekurangan dari istri, dari keluarga, dari perkawinan ini, kita berjalan, puji Tuhan. Tidak. Ya namanya bertengkar biasa. Saya kan dengan istri saya tidak bertengkar satu hari, nggak elok. Tapi pertengkaran itulah sebenarnya cinta, cinta kami. Dari laki-laki atau pemuda dan pemudi itu memiliki sesuatu rasa yang di situ bisa diterima satu dengan yang lain. Ingin saling memiliki, ingin saling memperhatikan, dan terlebih lagi ingin selalu dekat. Kata cinta itu sebenarnya seperti bagaimana kita mencintai Kristus yang tidak kita lihat, tapi merasa membutuhkan Dia. Kita merasakan membutuhkan Dia, kita sayang sama Dia. Jadi cinta itu semuanya mencakup secara keseluruhan. Mereka sangat membutuhkan nasihat dari orang tua, bagaimana supaya dia tidak salah jalan, apa-apa yang harus dia lakukan pada saat dia mencintai seseorang, menyukai seseorang, itu yang mereka sangat butuhkan, sangat sekali mereka butuhkan. Nasihat orang tua bagaikan ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Nasihat orang tua, nilai-nilai yang mereka ajarkan itu biasanya berdasarkan pengalaman hidup mereka, dan semuanya itu mereka berikan demi kepentingan putra-putri mereka. Karena merupakan keuntungan besar jika anak-anak itu masih menerima didikan dari orang tuanya. Karena apa yang mereka terima dari nasihat orang tua itu melebihi dari hasil pencarian dia di internet.
melebihi dari apa yang dia bisa diskusikan dengan teman-temannya. Kalau menurut kami nasihat itu harus setiap saat. Nasihat itu harus saya katakan terus-menerus. Yang namanya orang tua itu mempunyai pengalaman. Jadi saya sering ngomong ke anak-anak, kebetulan kami punya anak 2 yang sudah dewasa lah. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 7. Katakanlah berulang-ulang, baik dalam waktu makan, duduk, bepergian, istirahat, dan sebagainya. Jadi selalu diingatkan. Setiap ada kesempatan diselipkanlah selalu nasihat-nasihat supaya bergaul yang baik, jaga kesucian, dan semuanya lah tentang pergaulan ini apa saja harus kami nasihatkan berulang-ulang. Karena dalam pikiran saya sekarang mungkin bosan ataupun rasa marah, itu aja terus. Tetapi satu saat nanti itu dia pasti akan ingat. Ya. Ya, saling menyenangi, saling mengagumi itu wajar. Tapi ada hal-hal yang perlu dihindari di dalam berteman. Pengalaman buruk dan pengalaman baik. Nah, bagaimana ketika orang tua melihat anak sedang jatuh cinta? Kita sebagai orang tua itu memberikan bimbingan kepada dia. Memberikan saran, memberikan cara, metode. Kalau anak tidak dibimbing dengan orang tua, dia tidak tahu sebenarnya apa atau sebenarnya makna dari cinta itu. Karena judulnya cinta itu bisa menuju keselamatan kita, makanya kita harus betul-betul memberi arahan kepada anak-anak kita. Ada anak karena udah jatuh cinta, dia nggak peduli apapun kata orang tua, apapun nasihat orang tua, dia tidak peduli dan dia tidak menginginkan nasihat dari orang tua. Mungkin cinta itu cinta buta, apa cinta apa gitu ya. Itu ada seperti itu. Sudah bosan ya dengarnya nasihatnya. Tapi jangan salahin kami ya, karena Tuhan mengatakan itu harus berulang-ulang nak. Jadi ya maaflah kalau kamu bosan, tapi ini tanggung jawab kami harus mengatakannya berulang-ulang. Jadi ada mungkin, tapi anak-anak selalu bilang, enggak kok mak, enggak apa-apa. Berulang-ulang enggak apa-apa. Memang kamilah ini memang anak-anak yang memang kurang baik mungkin, sehingga kadang-kala kita merasa bosan mungkin katanya gitu. Tapi saya bilang, mungkin kamu bosan, mungkin kamu tidak senang, kamu sudah tahu, tapi ini tugas kami, selalu saya bilang, ini tugas kami sebagai orang tua. Bahkan orang tua adalah pribadi yang selalu siap memberikan pelukan kasih saat dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Jadi tidak ada yang namanya ketinggalan zaman, tidak ada yang namanya kuno. Nasihat orang tua apapun itu sangatlah berharga. Orang tua itu mengharapkan supaya jangan sampai anak-anaknya itu kelak kemudian hari itu gagal dalam menjalani hidup. Jika anak kita jatuh cinta, hal yang perlu kita tekankan sebagai orang tua, komunikasi. Jadi anak belajar mengkomunikasikan, mencurahkan isi hatinya kepada orang tua mereka. Dengan siapa dia bergaul itu, yang pertama. Kalau kami sebagai orang tua punya prinsip, paling tidak harusnya anak kita itu bergaul atau berpacaran lah ya dengan yang seiman. Yang diharapkan oleh orang tua, ya, mereka merasa senang, mengalami perasaan senang, saling mengenal, saling kasih, saling menjaga. Bukan hanya yang seiman, tapi yang beriman juga. Itu satu, mereka harus punya komitmen, satu iman, ya, satu iman yang terutama itu satu iman. Terus peduli sama keluarga. Baik yang laki-laki juga harus peduli sama keluarga perempuan, yang perempuan juga harus peduli sama laki-laki. Hanya itu yang diharapkan orang tua, lain tidak. Orang tua apalagi saya lah khususnya gitu, susah hati kalau dia tidak berteman dengan yang
Dalam pertemanan yang baik, itu akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik pula. Itu merupakan proses untuk mendewasakan seseorang. Saya senang kalau anak-anak itu bergaulnya dengan yang seiman. Karena orang tua tidak menginginkan materi dari si anaknya, dia menginginkan anak itu pada imannya. Dengan kata lain, saat anak-anak ini belajar terbuka kepada orang tua terkait dengan pilihan hidupnya ini, terkait dengan sosok atau pribadi yang dia menaruh hati kepadanya, ini sama artinya anak-anak ini sedang meminta izin kepada orang tua mereka. Sedangkan izin yang diberikan oleh orang tua adalah restu bagi anak-anak mereka. Dan restu orang tua itu adalah doa bagi kesuksesan anak-anak. Jadi saat anak-anak ini memutuskan untuk memiliki pasangan hidup, ada baiknya kalau mereka melibatkan orang tua dalam perencanaan mereka. Pertama, menjaga kesucian lah ya, jangan sampai itu dilanggar. Seks di luar nikah. Seks di luar nikah. Yang tidak diharapkan ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sebagai contoh, melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diharapkan oleh setiap orang tua. Jangan sampai merusak si wanita. Jaga kehormatan mereka. Banyak anak-anak muda itu terjerumus hanya memburu nafsu. Dia tidak berpikir panjang. Ketika anak itu sudah menjalin atau sudah melakukan hubungan seks, itu dia sudah langkah yang salah. Jatuh dalam narkoba, jatuh dalam pergaulan bebas, jatuh dalam pergaulan bebas itu tadi, seks dan lain sebagainya itu. Satu, dia imannya pasti salah, pasti runtuh. Dan kedua, ketika dia melakukan seks, pihak perempuan ini sudah kalah satu. Kenapa kalah? Otomatis dia sudah kehilangan mahkota yang dia banggakan. Nah, kenapa itu? Makanya pihak laki-laki jangan sampai melakukan itu. Karena kedua belah pihak ini akan menjadi salah. Akan menjadi kalah. Baik dalam iman, baik dalam kerugian di dalam kehidupannya yang akan ke depan itu pasti akan menjadi satu kendala yang besar sekali. Tuh, makanya orang tua menyarankan kepada anak-anak jangan melakukan seks di luar nikah. Kuncinya hanya situ. Ketika mereka melihat anak-anak mereka tidak berbahagia atau mereka melihat anak-anak mereka terluka, Dia itu berkeras dan tidak mau menerima apa nasihat kita. Itu yang sebenarnya yang menyakitkan buat kita orang tua, kalau dia tidak mau dengar apa yang kita kasih tahu ke dia. orang tua selalu berharap anak-anak mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang patuh, yang menurut dengan nasihat orang tua mereka. Jadi apabila orang-orang tua ini mulai diabaikan nasihat-nasihatnya, mereka pasti akan merasa bersedih hati. Jatuh cinta berjuta rasanya, kan? Tapi yang saya tidak suka kalau anak-anak ini lagi jatuh cinta, tidak mau dinasihati. Itu pertama itu. Kedua, melupakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Jadi sampai dia melupakan waktu. Hari-harinya selalu digunakan sampai melebihi batas. Lupa akan tanggung jawabnya. Dia sebagai seorang pelajar, dia sebagai seorang yang harus bertanggung jawab untuk membantu orang tua. bisa pacaran, bisa jatuh cinta, tetapi hidup ini harus berjalan normal, bukan terganggu dengan jatuh cinta itu. Itu jangan buru-buru memikirkan pacar terlebih dahulu dalam hidup. Tapi gunakanlah waktu yang ada untuk
melayani Tuhan bagi kemuliaan namanya. Pertama sekali dia jatuh cinta dengan yang tidak seiman. Seringkali ketika orang tua melihat hal yang demikian ini, orang tua mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu kurang pas, kurang tepat. Tapi justru seringkali anak itu memberontak atau tidak memperhatikan, tidak peduli. Menjaga kesucian selain kami berbicara, itu berdoa. Adalah cinta karena pergaulan dengan teman sesamanya yang kurang pas. Nah, waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bersekutu, waktu untuk membaca firman, waktu untuk berdoa bersama-sama keluarga, seringkali dia abaikan. Agama dan prinsip itu terpenting. Tidak mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang paling kami takutkan. Sebagai pria, yang pertama yang mereka harus miliki adalah mereka memiliki rasa tanggung jawab, memiliki pekerjaan. Lalu yang keduanya mereka saling mengasihi. Lalu yang pertama mereka takut kepada Tuhan, dan lain-lain. Yang pertama adalah bisa mencari nafkah, bekerja, itu dulu. Pertama, paling tidak kalau dia sudah bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dia akan bertanggung jawab juga kepada keluarganya. Itu yang pertama bagi seorang pria, dia harus bisa mencari nafkah. Yang kedua, sebelum mengambil pasangan ini juga harus berpikir matang-matang dulu. Pikirkan untung dan ruginya. Karena dalam berpacaran itu tidak seindah ketika nanti Laki-laki akan dituntut untuk mengerti seorang perempuan. Akan dituntut karena laki-laki itu memang harus siap untuk dituntut karena laki-laki adalah kepala perempuan. Jadi kita harus betul-betul siap dituntut itu. Contohnya jangan biasaan main. Ketika kita beristri, kita tidak lagi bermain dan mengurangi itu semua kegiatan-kegiatan pribadi kita untuk sebuah keluarga. Dan juga berpacaran ini saya pikir jangan instan juga. Paling tidak harus ada proses yang dilewati. Kalau dia sudah tadi dari awal sudah kita bicarakan bahwa cinta itu harus bisa menekan ego, menerima kekurangan, dan dia siap menderita. Kalau itu semua dipegang di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, apapun yang akan terjadi nanti dia sudah siap. Kalau belum siap jangan nikah. Kalau tiga-tiganya itu dia belum bisa menahan emosi, lalu dia egois, lalu dia tidak siap untuk menderita, jangan nikah. Bergaul itu harus yang betul-betul tahu dulu lah. Bergaul itu kita harus cari tahu baik dan buruknya pasangan kita, sehingga waktu kita memasuki rumah tangga kita sudah bisa menetralisir atau mengendalikan. Terlebih dahulu saya itu berdoa kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa kepada Tuhan, hidup saya gunakan untuk melayani Tuhan terlebih dahulu, menyenangkan hati Tuhan. Ketika waktu itu kita gunakan untuk melayani Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, kunci saya waktu berdoa itu saya tidak muluk-muluk minta yang dia kaya, dia dari golongan yang terpandang, dan enggak. Kunci utama saya adalah Tuhan berikan seorang pendamping atau calon pendamping hidup saya. Dia yang cantik, bukan hanya wajahnya tetapi hatinya. Dia yang mengasihi Tuhan melebihi kasihnya daripada saya. Itu. Ya, kita pertama harus saling menerima ya kekurangan satu sama lain. Ya,
dan kita harus saling mengasihi. Meminta pertolongan kepada Tuhan, komunikasi yang baik antara suami dan istri. Karena dengan kurangnya komunikasi ini sering terjadi kesalahpahaman antara pasangan itu sendiri. Jadi dua tugas yang berat pada saat menikah nanti, melayani suami dan mengurus anak-anak. Dan ini tidak gampang, ya. Ini tidak gampang. Harus artinya kita sayang keluarga. Jangan kita lebih sayang nanti ke pekerjaan kita misalnya. Kita boleh bekerja, tetapi ingat tanggung jawab kita itu sebagai ibu rumah tangga itu memang semua harus bisa. Dari segi keuangan, ya kan. Jadi harus diajarkan itu kepada anak-anak, harus bisa mengatur ekonominya juga, keluarganya. Dan tentunya saya bilang sebenarnya berkeluarga ini banyak hal yang harus kita kerjakan, ya. Tidak seenak apa yang waktu kita pacaran. Kalau si wanita tidak menjaga kehormatannya dan tidak bisa membawa pasangannya ke arah yang lebih baik, mungkin di situ orang tua juga tidak setuju dan tidak senang. Jadi seperti kita, ya, mereka selalu dalam pelayanan. Iya, baik pelayanan keluar maupun ke dalam. Karena inilah hal-hal yang belum pernah terjadi dan itu akan terjadi dalam rumah tangga. Kalau kita bersama Tuhan, itu bisa kita lewati. Kalau bersama Tuhan, itu kita bisa lewati semuanya. Dan berikutnya, bila mana kita sama-sama takut kepada Tuhan, intinya itu aja. Kalau sudah takut sama Tuhan, segalanya akan selesai. Oke. Tidak ada lagi masalah. Orang muda di dalam berumah tangga nantinya ataupun di dalam bergaul sebagai orang muda, yang pertama adalah harus takut akan Tuhan, dan kemudian harus ada katanya pertimbangan yang sepantasnya atas segala kewajiban. Ini poin yang utama sebenarnya. Takut akan Tuhan dan mempertimbangkan. Pertimbangan ini banyak. Apakah saya pantas dengan dia? Apalagi kalau perbedaan suku dan budaya ini kan, itu harus dipikirkan. Nah, jadi yang pertama sekali selalu saya nasihatkan kepada anak-anak ini, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Kalian harus mempersiapkan diri kalian sebelum menuju kepada jenjang perkawinan. Memang bercinta itu indah. Bercinta itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi di dalam sesuatu hal yang luar biasa, di dalam suatu kenikmatan itu terdapat jebakan-jebakan setan di situ. Tetapi kalau kalian sudah mempersiapkan diri kalian, sudah mendewasakan diri kalian, kalian bisa melihat kedua orang tua kalian, sisi kepada orang tua kalian di dalam pernikahan, di dalam keluarga itu, engkau akan mempelajari betapa pentingnya kedewasaan di dalam rumah tangga. Kalau dia belum dewasa, jangan pacaran dulu. Belajar dulu mendewasakan diri. Karena egois itu sangat menentukan di dalam perkawinan. Jangan sekedar kita suka-suka lalu kita nikah, jangan. Itu saran Pak Kris. Dewasakan dulu diri kalian masing-masing. Saling menghormati, komunikasi yang baik, jujur. Yang utama itu ya pada yang di atas. Itu aja. Kalau kita udah takut sama Tuhan, kita pasti melakukan hal yang baik. Sebagai orang tua, harapan kepada orang-orang muda supaya saling menjaga hubungannya di dalam batas-batas yang wajar. Karena sebagai orang muda, hubungan kasih mengasihi adalah hubungan yang sangat indah. Perlu dijaga, tetapi harus ada batas-batasnya. Jadi sobat semuanya, sebagaimana kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan kita, mari kita juga belajar melibatkan orang tua sebagai wakil Tuhan di bumi ini dalam rencana-rencana kita, supaya kita tidak menjadi pribadi yang cepat merasa puas, pribadi yang merasa pandai, pribadi yang merasa mampu, sehingga memandang remeh nasihat orang tua kita. Karena seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 6,
Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Mazmur 133 ayat 1-3. Di situ dikatakan bahwa di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Jagalah diri kamu, hai anak-anak muda. Berikan hidupmu dan waktu saat ini kepada Tuhan. Dan yakinlah, nantinya Tuhan akan memberi yang terbaik buat kamu di kemudian hari. Inilah harapan kami sebagai orang tua untuk orang-orang muda kami. Terima kasih. Terima kasih.